Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul 3 Pelajaran Utama Hari Raya Kurban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari Raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa lepas dari kisah Nabi Adam sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Meskipun praktik kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam, yakni Kabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Kabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'nalallaha lahumuha wa la dima'uha walakin yan'aluhut taqwa. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail alaihi salam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin, yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang saleh itu menjawab, Wahai Bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah, kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kalah sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah. Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat yang artinya, Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Surah As-Saffat ayat 106 sampai ayat 111. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berkurban dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya,
Barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat, maka sesungguhnya telah sempurna penyembelihannya. Ia telah cocok dengan sunnah kaum muslimin. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang pertama yaitu tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah mendapat ujian berat saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia mampu memenuhi panggilan Tuhannya. Yang kedua yaitu tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihi salam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Yang ketiga yaitu tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, supaya kenyang makan nasi, jangan lupa untuk saling berbagi. Berkurbanlah dengan senang hati demi Islam yang lebih abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai umat muslim kita disunnahkan untuk berkurban. Dengan berkurban kita bisa menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar.
dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.